Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zaidah dengan NIM 20200810003 dari angkatan 2020. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan tugas vlogging di Bridging Soft Skill 2020 dengan tema creativity. So, ke main konten di video vlog kali ini. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ada kesan mengikuti kegiatan Bridging Soft Skill Course pada tanggal 19 Juli 2021. Kesan yang saya dapatkan dari Bridging Soft Skill kemarin, jujur saya senang dan excited banget sebelum kegiatan ini dilaksanakan, karena jujur menurut saya ikut bridging kayak gini tuh seperti ini bisa mendapatkan pengalaman, cerita, dan tentunya bisa bertemu dengan orang baru yang sebelumnya saya tidak tahu siapa mereka gitu. Jadi buat Bridging Soft Skill kemarin itu ada 3 narasumber ya. Ada 3 narasumber. Yang pertama dari Mas Putut, terus kedua ada Mas Wahyu, ketiga ada alumni session, itu diisi oleh Mas Didi sama Mas Takwa. Tapi overall menurut saya kesan mengikuti Bridging Soft Skill kemarin, jujur saya senang banget, dan yang jelas saya bertemu dengan orang baru yang dimana pengalaman hidupnya jauh lebih menarik, dan saya benar-benar respect banget sama mereka karena emang pengalaman yang mereka lalu itu benar-benar sekeren itu gitu. Oke, sekarang saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini, hal apa saja yang Anda dapatkan dari para narasumber dan alumni? Nah, ini cukup seru ya pembahasannya. Jadi yang pertama, narasumber yang mengawali kegiatan bridging kemarin adalah Mas Putut. Nah, jadi Mas Putut ini siapa sih? Jadi Mas Putut ini adalah kepala sukunya dari Mojok.co. Nah, pasti kalian penasaran kan apa sih Mojok.co itu? Jadi Mojok.co itu, jadi kemarin saya sempat googling ya, Mojok.co itu apa. Jadi Mojok.co ini adalah media slow yang mewadahi tulisan para penulis yang punya energi serta kreativitas berlebih. Jadi Mojok.co ini menampung semua penulis atau autor yang memiliki cerita ataupun karya-karya mereka yang ingin mereka sampaikan ke audiens seperti itu. Nah, jadi emang Mojok.co ini wadahnya untuk para penulis atau autor dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi Mojok.co ini tuh karena kepala sukunya Mas Putut. Sebenarnya Mas Putut ini tuh adalah seorang sastrawan ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian nggak tahu, jadi Mas Putut ini seorang sastrawan. Nah, jadi Mojok.co ini, dia ini tuh mampu menerima semua ekspresi atau semua bahasa lokal. Tapi malasbanget.co itu lebih ke arah memakai bahasa yang bahasa anak muda kayak gue, lo, yang bahasa Jakarta kayak gitu. Bukan bahasa Jakarta, tapi emang bahasa-bahasa yang orang-orang Jakarta, bahasa yang sering digunakan di Jakarta sana, kayak gue, lo, kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Kenapa saya membahas Mojok dan malasbanget.co? Jadi kemarin Mas Putut itu sempat cerita kalau Mojok.co dan malasbanget.co itu tuh sebenarnya tuh satu media, tapi beda media, cuman pembahasan yang ada di media tersebut tuh berbeda. Nah, Mojok.co ini berani membahas politik atau konteks-konteks yang sensitif seperti itu, tapi beda dengan malasbanget.co. Malasbanget.co itu kurang berani untuk menyampaikan atau membahas politik atau
konteks yang sensitif seperti itu. Nah, kemarin Mas Putut juga sempat menyampaikan bahwasannya Mojok.co ini tuh sempat gulung tikar atau bangkrut dan sempat viral juga di Twitter. Dan kata Mas Putut juga ada banyak banget orang yang ingin membeli Mojok.co ini. Setelah itu, setelah akhirnya Mas Putut ingin ada orang yang mau beli, akhirnya yaudah Mojok.co dibeli. Nah, setelah akhirnya dibeli, akhirnya Mojok.co semakin bisa naik dan naik lagi gitu. Nah, Mojok.co ini karena sudah dibeli oleh orang yang baru, Pak Mas Putut ini emang merekrut orang-orang yang emang usianya masih muda atau milenial gitu. Kenapa? Karena Mas Putut ingin konten yang diberikan dari Mojok ini lebih ke arah yang bisa dibahas di semua kalangan usia gitu, tentunya di kalangan milenial seperti itu. Nah, setelah itu narasumber yang kedua ada Mas Wahyu. Nah, siapa sih Mas Wahyu ini? Jadi Mas Wahyu ini seorang alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya juga sempat kaget juga karena masnya alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, jadi masnya ini seorang sutradara dari film yang dulu sempat viral di kalangan masyarakat yang berjudul Film Tilik ini. Nah, ini ada salah satu fun fact ya, kemarin Mas Wahyu bilang kayak gini. Jadi sebelumnya Film Tilik ini tuh dibuat ketika Mas Wahyu ini sedang bersantai di angkringan atau bahasanya disebut warung gitu ya. Nah, jadi Mas Wahyu ini ketemu ibu-ibu tuh. Nah, ibu-ibunya itu sedang ngobrolin tentang rencananya mereka mau nengok tetangganya yang sakit, ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi intinya ada ibu-ibu yang mau nengok orang sakit di rumah sakit, tapi ujung-ujungnya mereka malah sekalian liburan ke Malioboro gitu. Yang ketiga, jadi narasumber yang ketiga ada Mas Didit dan Mas Takwa. Siapa sih mereka itu? Jadi mereka berdua adalah alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga yang sekarang bekerja di Thailand. Jadi mereka bekerja di Thailand sebagai guru bahasa Inggris. Dan kemarin juga Mas Didi dan Mas Takwa sempat menceritakan juga kesan selama mengajar di Thailand seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah apa hal penting terkait creativity yang kamu ketahui dari kegiatan ini. Jadi kemarin itu saya mendapatkan poin penting ya yang disampaikan oleh Mas Putut. Jadi beliau mengatakan bahwasanya semua orang itu intinya butuh kreativitas. Karena dengan kreativitas itu kita bisa membangun usaha dari hal tersebut. Kita akan tahu kreativitas kita dengan cara melatih dan berusaha dengan kreativitasnya kita. Oke, kita sudah sampai di last question. Ada apa kesan dan pesan untuk kegiatan Bridging Soft Skill Course yang akan datang? Kesannya ini lebih ke pesan sih sebenarnya. Saya berpesan semoga kegiatannya lebih seru dan menarik. Semoga di Bridging Soft Skill yang di waktu yang akan datang saya bisa mengikuti secara direct gitu. Jadi secara langsung, tidak hanya secara virtual seperti Bridging Soft Skill yang kemarin itu. Overall, kalau menurut saya semoga semakin maju dan sukses untuk Bridging Soft Skill di waktu yang akan datang. Sekian video dari saya kali ini, semoga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.